Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Aji Saputra dari kelas SI 6B. Pemanfaatan sistem informasi saat ini merupakan isu fundamental pada setiap organisasi. Untuk itu, penyelarasan strategik menjadi salah satu topik dalam sistem informasi, terutama penerapan di Indonesia. Penyelarasan antara sistem atau teknologi informasi terhadap tujuan organisasi, khususnya organisasi bisnis. Organisasi harus melakukan berbagai perubahan agar tetap kompetitif dan tidak ditinggalkan pelanggan dan konsumennya. Salah satu alternatif solusinya adalah memberdayakan dan mendayagunakan kemampuan sistem atau teknologi informasi secara terpadu, sinergi dan komprehensif dengan strategi bisnis organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif. Aplikasi berbasis sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif berbasis strategi generik berupa cost leadership, diferensi produk, serta market focus. Porter 1980. Aplikasi berbasis sistem informasi pada level retail banking, misalnya pengaruh teknologi informasi terlihat pada implementasi elektronik banking dan peningkatan kinerja pada pemrosesan informasi. Strategi sistem informasi setelah disejajarkan dengan strategi bisnis ini menunjukkan bahwa sistem informasi dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelarasan strategi organisasi. Semakin tinggi tingkat penyelarasan strategi antara strategi bisnis dan strategi sistem atau teknologi informasi, organisasi akan mengarahkan sistem informasi pada titik krusial untuk meraih kinerja yang sukses. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noven, kelas SI 6B. Mengacu pada Hindres dan Pancatraman bahwa tingkat kepentingan strategis bisnis dipengaruhi oleh kebijaksanaan strategis perusahaan pada keputusan make or buy, yaitu kemitraan dan analisis. Kemitraan diterjemahkan sebagai seberapa tinggi ketergantungan pengembang bisnis perusahaan pada mitra strategisnya, sementara analisis dijabarkan menurut tingkat ketergantungan pengembang bisnis perusahaan pada aktivitas alih daya. Penyelenggaraan strategis sendiri ditentukan dari kata penyelarasan dan strategi. Semakin konsisten antara rencana bisnis dan rencana sistem atau teknologi informasi, maka tingkat penyelenggaraan akan semakin baik sehingga kinerja organisasi akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya, timbang link mengacu pada apakah rencana sistem teknologi informasi dikembangkan setelah beriringan atau sebelum rencana bisnis dibuat. Dalam hal ini berpegang pada perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Sistem teknologi informasi dapat dikembangkan setelah rencana bisnis jika kebutuhan sistem teknologi informasi pada organisasi tidak bersifat mendesak. Terima kasih. Untuk mengembangkan rencana sistem atau teknologi informasi sebelum rencana bisnis, maka kebutuhan sistem atau teknologi informasi bersifat mendesak atau sesuatu yang sangat penting. Ini dapat dikatakan bahwa rencana bisnis tidak akan berjalan atau mengalami hambatan bila rencana sistem atau teknologi informasi tidak dikembangkan terlebih dahulu. Pengembangan rencana sistem atau teknologi informasi dengan rencana bisnis baik setelah beriringan maupun sebelum pada kedua rencana tersebut. Perlu diperhatikan juga kemampuan anggaran pada organisasi.
Dengan memperhatikan perencanaan dan penganggaran, maka keputusan untuk melaksanakan rencana tersebut baik sebelum beriringan dan setelah dapat berjalan secara optimal. Dengan memperhatikan perencanaan dan penganggaran, maka keputusan untuk pelaksanaan rencana tersebut baik sebelum beriringan dan setelah dapat berjalan secara optimal. Personal linkage mengacu pada derajat keterlibatan partisipan yang berbeda pada perencanaan di area sistem teknologi informasi dan bisnis. Derajat keterlibatan ini biasanya terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pada setiap personel dalam area sistem informasi. Pada umumnya, keterlibatan personel dibagi atas dasar sentralisasi dan desentralisasi.